Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Jadi, yang pertama kami akan memperkenalkan diri dahulu. Yang pertama, Adisa Fitri, yang kedua Desi, yang ketiga Fitriani, dan yang keempat Mila Alfiani. Jadi, di sini kami akan menjelaskan tentang PPT yang sudah kami buat. Jadi, di sini kami akan menjelaskan materi tentang manusia sebagai makhluk budaya. Jadi, yang pertama di sini ada daftar isi, yaitu isinya ada pengertian dan fungsi kebudayaan, jenis dan agam kebudayaan di masyarakat, manusia sebagai pencipta dan pengguna kebudayaan, proses dan perubahan kebudayaan, problematika sosial budaya. Jadi selanjutnya yaitu pengertian budaya dan kebudayaan. Jadi ada menurut beberapa ahli. Jadi teman-teman bisa baca di sini ada disebutkan beberapa ahli tentang pengertian budaya dan kebudayaan. Selanjutnya ada definisi kebudayaan. Di sini ada catatan dari Supartono tahun 1992, terdapat 170 definisi kebudayaan. Catatan terakhir, Rafael Ragamanan ada 300 buah, beberapa diantaranya A.B. Taylor, Primitive Culture 1971, yaitu kebudayaan adalah keseluruhan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, serta kemampuan dan kebiasaan lainnya yang memperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Yang selanjutnya dari Ki Hajar Dewantara, kebudayaan berarti buah budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat. Dua pengaruh kuatnya yaitu yakni zaman dan alam, yang mempunyai bukti kekayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupan guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai. Terus teman-teman, jadi yang selanjutnya itu wujud budaya. Jadi wujud budaya itu ada 3. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Selanjutnya kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Itu kayak wujud aktivitasnya. Terus yang ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia, wujud fisik. Kayak kebudayaan tuh kan kayak ada patung, kayak baju. Wah, itu wujud fisik dari kebudayaan. Terus selanjutnya nih ada ciri umum dari kebudayaan. Ciri umum dari kebudayaan itu yang pertama terdiri atas unsur-unsur universal seperti struktur sosial, sistem politik, sistem ekonomi dan teknologi, sistem agama dan sistem bahasa serta komunikasi. Yang kedua, merupakan milik bersama yang pewarisannya dilakukan melalui suatu proses belajar. Kayak dulu kita waktu masih SMA kan, pasti kita ada mempelajari tentang kebudayaan. Itu salah satu mewariskan hasil budayaan. Terus yang ketiga, merupakan aktivitas kemanusiaan untuk mengubah dan memberi bentuk serta susunan baru pada ciptaan Tuhan.
yaitu alam sesuai dengan kebutuhan jasmani dan rohani. Terus selanjutnya ada fungsi kebudayaan, yaitu mendasari, mendukung, dan mengisi masyarakat dengan nilai-nilai hidup untuk dapat bertahan, menggerakkan serta membawa masyarakat kepada taraf hidup tertentu, hidup lebih baik, lebih manusiawi, dan berperi kemanusiaan. Terus selanjutnya ada jenis dan ragam kebudayaan, yaitu Muhammad Yusuf Melatoa dalam ensiklopedia Suku Bangsa di Indonesia menyatakan Indonesia terdiri dari 500 etnis suku bangsa yang tinggal di lebih dari 17.000 pulau besar dan kecil. Mereka masing-masing memiliki kebudayaan yang berbeda dengan yang lainnya. Contoh kayak contohnya kayak suku kan. Suku itu kan ada banyak, kayak suku Melayu, suku Dayak, suku Jawa, suku Madura. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada unsur-unsur kebudayaan. Yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup, yaitu seperti pakaian, perumahan, alat-alat produksi, dan transportasi. Yang kedua, mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi, yaitu pertanian, peternakan, sistem produksi dan distribusi. Terus yang ketiga, sistem kemasyarakatan, sistem kekerabatan, organisasi politik, serta hukum dan perkawinan. Selanjutnya, ada bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, dan religi. Terus, yang selanjutnya yaitu manusia pencipta dan pengguna kebudayaan. Manusia sebagai pencipta kebudayaan memiliki kemampuan daya sebagai berikut: akal, inteligensia, dan intuisi. Terus perasaan dan emosi, kemauan, fantasi, dan perilaku. Jadi dari semua ini, manusialah yang menciptakan kebudayaan. Terus yang selanjutnya ada dialektika fundamental Peter L. Berger, yaitu pertama tahap eksternalisasi, yaitu proses pencurahan diri manusia secara terus-menerus ke dalam dunia melalui aktivitas fisik dan mental. Terus yang kedua, tahap objektivasi, yaitu tahap aktivitas manusia menghasilkan realita objektif yang berada di luar dari manusia. Yang ketiga, tahap internalisasi, yaitu tahap di mana realitas objektif hasil penciptaan manusia diserap oleh manusia kembali. Selanjutnya di sini ada sifat kebudayaan. Sifat kebudayaan itu beraneka ragam, diteruskan dan diajarkan, dapat dijabarkan, yaitu biologi, psikologi, sosiologi manusia sebagai pembentuk kebudayaan. Berstruktur terbagi atas item-item, mempunyai nilai, statis dan dinamis, terbagi pada bidang dan aspek. Yang selanjutnya yaitu memanusiakan manusia dengan konsep budaya dasar, yaitu cinta kasih adalah perasaan suka kepada seseorang yang disertai balas kasihan. Cinta merupakan sikap dasar ideal yang kemungkinan dimensi sosial manusia menemukan bentuknya yang khas manusia. Selanjutnya, dan penderitaan adalah teman paling setia kemanusiaan. Ini melengkapi ciri paradoksal yang menandai eksistensi manusia di dunia.
Selanjutnya ada keadilan adalah salah satu moral dasar bagi kehidupan manusia. Keadilan mengacu pada suatu tindakan baik yang mesti dilakukan oleh setiap manusia. Tanggung jawab adalah kewajiban melakukan tugas tertentu yang dasarnya adalah hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk yang mau menjadi baik dan memperoleh kebahagiaan. Jadi, kalau teman-teman mau jadi baik dan memperoleh kebahagiaan, kalian harus jadi orang yang bertanggung jawab. Terus yang selanjutnya konsep budaya dasar. Tadi telah disebutkan ada menyebutkan tentang konsep budaya dasar, yaitu kegelisahan merupakan gambaran keadaan seseorang yang tidak tentram hati maupun perbuatannya, merasa khawatir, tidak tenang dalam tingkah laku, dan merupakan salah satu ekspresi kecemasan. Pasti teman-teman juga pernah yang namanya merasakan kegelisahan. Jadi tahulah ya apa itu kegelisahan. Terus yang selanjutnya keindahan, yaitu eksistensi manusia di dunia diliputi dan digairahkan oleh keindahan. Manusia tidak hanya penerima pasif tetapi juga pencipta keindahan bagi kehidupannya. Yang selanjutnya pengabdian diartikan sebagai perihal memperhamba diri kepada tugas-tugas yang dianggap mulia. Selanjutnya, pandangan hidup berkenaan dengan eksistensi manusia di dunia dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan alam tempat kita berdiam. Terus yang selanjutnya nih, ada yang namanya proses kebudayaan. Jadi proses kebudayaan itu ada beberapa, kayak yang pertama, enkulturasi adalah pencemplungan seseorang ke dalam suatu lingkungan kebudayaan di mana desain khusus untuk kehidupan kelihatan sebagai suatu yang alamiah belaka. Terus yang selanjutnya internalisasi, proses penerapan realitas objektif dalam kehidupan manusia. Yang selanjutnya sosialisasi, proses interaksi terus-menerus yang kemungkinan manusia memperoleh identitas diri dari serta keterampilan sosial. Jadi sosialisasi kayak kita berbicara bersama teman, itu disebut interaksi sosialisasi. Selanjutnya difusi, penyebaran kebudayaan. Alkulturasi, pencampuran dua atau lebih kebudayaan yang dalam pencampuran itu masing-masing unsurnya masih kelihatan. Selanjutnya asimilasi, proses peleburan dari kebudayaan satu kebudayaan lain. Yang selanjutnya nih, penyebab perubahan sosial dan kebudayaan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perubahan sosial dan kebudayaan. Yang pertama, faktor intern, bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru atau innovation, discovery atau gagasan, invention, diterapkan dalam masyarakat, pertengahan dalam masyarakat, yaitu pertentangan dalam masyarakat, yaitu konflik. Terus pemberontakan atau revolusi. Terus yang selanjutnya faktor ekstern, perubahan lingkungan fisik manusia, bencana alam seperti gempa, banjir, tsunami. Terus yang selanjutnya pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Terus yang terakhir perperangan. Terus faktor selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mendorong. Yang pertama, kontak dengan kebudayaan lain. Yang kedua, sistem pendidikan yang maju. Yang ketiga, sikap menghargai hasil karya orang lain dan keinginan untuk maju. Yang keempat, toleransi terhadap
terhadap perbuatan menyimpang. Yang kelima, sistem lapisan masyarakat yang terbuka. Selanjutnya yang keenam, penduduk yang heterogen. Yang ketujuh, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Selanjutnya orientasi ke depan dan nilai meningkatkan taraf hidup. Terus ada faktor-faktor yang menghambat nih. Faktor-faktor yang menghambat yaitu kurangnya berhubungan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat, sikap masyarakat yang tradisional, adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat atau vested interest, rasa takut terjadinya kegoyahan dalam integrasi kebudayaan, prasangka terhadap hal baru, hambatan ideologis, kebiasaan, sikap pasrah. Selanjutnya ada struktur kebudayaan. Yang pertama yaitu kesatuan kebudayaan. Yang manusia merupakan kesatuan atau umur bersih. Karenanya segala karya ciptaannya bercirikan kesatuan juga. Kesatuan manusia adalah kesatuan menjadi melalui tesis, antithesis, mengarah pada sintesis ideal. Itulah sebabnya dalam hidup manusia berusaha mencapai keseimbangan, tidak statis tapi dinamis. Terus yang kedua ada kesatuan struktural yang bercorak dinamis. Itu menguji kesatuan kebudayaan diperlukan perspektif struktur atau konfigurasi kebudayaan plus kata sifat dinamis. Struktur adalah kesatuan dari unsur-unsur yang interdependen dan yang mengarah ke tujuan bersama. Yang selanjutnya itu konfigurasi. Apa sih konfigurasi? Konfigurasi adalah tertib tertentu dari berbagai perwujudan kebudayaan. Terus yang selanjutnya ini yang terakhir yaitu nomor 3, harmoni dan integrasi kebudayaan. Yang pertama, wujud kebudayaan terbentuk sebagai wujud harmoni atau dalam kurung sasi. Dalam harmonisasi terwujudlah integrasi kebudayaan sebagai wujud kontinum kebudayaan. Yang terakhir, itulah sebabnya sebagai wujud kebudayaan terpola dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Jadi sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Sebelumnya saya perwakilan dari kelompok 1 Adisa Fitri meminta maaf jika banyak kekurangan dalam kata-kata yang saya sampaikan kepada teman-teman. Sekali lagi saya minta maaf. Jadi sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.